Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dua susunan kata ini adalah kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu Allah pasti benar dengan janji dalam surah Ibrahim disebutkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Maka dengan dua susunan kata ini alhamdulillah kita pastikan semua roda kehidupan kita di muka bumi ini akan dipenuhi apapun yang kita butuhkan. Dan juga di akhirat kita akan mendapatkan balasan dengan surga yang abadi. Oleh karena itu jadilah sosok muslim dan muslimah yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan dua susunan kata ini alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib dan kita masih dalam kitab haji. Bab baru, bab ke-7 tentang masalah anjuran melakukan tawaf, istilam atau dalam kurung mengusap dan mengecup. Mengusap saja atau memberi isyarat kepada Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani serta penjelasan tentang keutamaan keduanya. Juga penyebutan tentang keutamaan maqam Ibrahim dan keutamaan masuk ke Baitullah atau ke dalam Ka'bah. Kita akan mulai dulu dari judul bab ini ya. Tawaf sudah kita tahu kelilingi Ka'bah dan itu 7 kali putaran, tidak bisa kurang dari itu. Kalaupun ada orang yang mau istirahat sejenak karena capek misalnya atau dia haus, maka itu dibolehkan. Dan tidak boleh berlama-lama, seperti orang duduk ngobrol misalnya yang hanya untuk membuang waktu, misalnya habis duhur dia sholat atau dia tawaf 2 kali, nanti habis asar baru mau 2 kali lagi, itu tidak bisa. Dia harus berurut dan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita, serta wajib dalam keadaan suci, harus wudu. Jadi wanita haid pun tidak boleh tawaf ya. Oleh karena itu sudah kami ingatkan dari awal bab kita atau membahas tentang kitab haji ini, fatwa ulama tentang bolehnya wanita meminum atau menunda haid ya. Apakah minum obat atau suntik atau yang sejenisnya, itu sangat baik. Karena bagi ibu-ibu yang mau umrah mau haji supaya tidak terganggu ibadahnya, bisa mengkonsumsi obat penunda haid. Begitu juga dengan Ramadan, sehingga tidak butuh punya utang Ramadan lagi. Dan bisa haidnya selepas Idul Fitri. Nah ini sebuah fatwa yang harusnya tidak luput dari kita, terutama bagi yang mau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Terutama tawaf karena tidak memungkinkan orang kalau kecuali dalam keadaan suci. Kemudian istilam yang dimaksud adalah mengusap dan juga bisa mengecup atau memberi isyarat. 3 ini bisa dipilih salah satunya untuk Hajar Aswad. Bisa memberikan isyarat saja dengan Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian bisa juga mengusapnya dengan tangan, bisa juga dengan mengecupnya. Jadi salah satu dari 3 ini sama saja. Dan Nabi SAW pernah mencontohkan ketiganya. Termasuk cuma memberikan isyarat tangan. Nah, kalau di masa sekarang ini saran kami saja gitu kan. Lebih baik Bapak Ibu sekalian memilih untuk isyarat tangan. Karena sudah tanda kutip di sekitar Hajar Aswad sekarang bisa jadi fitnah besar gitu ya. Orang desak-desakan. Apalagi kalau perempuan didorong-dorong itu kayaknya kurang pas gitu ya. Sementara memang dalam syariat opsinya bisa cium, bisa usap, bisa berikan isyarat tangan. Ini sama saja. Dan Nabi SAW pernah di atas unta beliau sambil tawaf di masa itu. Ya, beliau tawaf sambil menunggangi unta. Kemudian beliau memberikan isyarat tangan. Padahal pada saat itu masih kosong. Bisa saja beliau turun untuk mencium dan mengusapnya. Tapi beliau memberikan contoh kalau itu hal yang dibolehkan. Kemarin baru saja waktu kami balik umroh, ada seorang jamaah menyaksikan ada orang yang keluar dari Hajar Aswad penuh dengan darah semuanya. Ya, matanya luka segala macam karena tersiku oleh orang lain. Ya, jadi bukan melarang, tetapi khawatirnya malah tadinya mau menjalankan sunnah, malah jadi masalah buat kita ya. Ya ini satu saran saja. Kemudian juga ada yang disebutkan dengan mengusap rukun Yamani. Rukun Yamani sudut yang sebelum Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu ada 4 sudut. Kalau kita gambarkan misalnya handphone ini adalah Ka'bah, misal contoh saja. Dan kita ambil gambaran sudut yang saya sedang pegang ini adalah Hajar Aswad. Maka berarti sebelahnya pintu,
jalan sedikit ada rukun, ada sudut di sini lagi. Ya, yang di sini ada Hijri Ismail ya. Ini adalah rukun Irak namanya. Karena arah ke sana Irak. Ya. Kalau lewat lagi sedikit, melewati Hijri Ismail, sudut yang sebelah sini itu adalah rukun Syami namanya. Karena ke sana negeri Syam. Nah, baru kemudian lewat lagi ke sini sudut yang sebelum Hajar Aswad namanya rukun Yamani. Karena ke sana negeri Yaman. Nah, jadi Irak, Syam dan Yaman. Kemudian Hajar Aswad gitu ya. Nah, di sini disebutkan rukun Yamani karena memang dia ngarah ke Yaman. Nah, rukun Yamani juga dianjurkan kalau bisa mengusapnya. Tetapi perlu saya ingatkan, kalau sedang tawaf sunnah, kalau tawafnya tawaf umroh, tawaf haji dan sedang berihram, jangan. Karena sekarang Ka'bah dibubuhi minyak wangi. Dan orang yang sedang berihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya, nanti khawatir malah jadi pelanggaran gitu ya. Kemudian juga dikatakan dan ada kedudukan tentang maqam Ibrahim. Ya, seperti apa kedudukannya dalam syariat, maka kita akan dengarkan nanti hadisnya serta juga apa keutamaannya masuk ke dalam Baitullah untuk mengerjakan sholat. Nah, kalau Baitullah, sejarah Ka'bah itu dulu awalnya Hijri Ismail masuk dalam Ka'bah. Awalnya. Kemudian di masa Abdul Muttalib kakek Nabi SAW, mereka temukan Ka'bah itu sudah mulai runtuh, mau rubuh ya bangunannya karena setiap raja yang datang selalu menyumbang kiswah. Bajunya Ka'bah itu ya, kainnya. Jadi setiap ada raja datang nyumbang dan tidak dicopot kain yang lama, ditumpukin. Sehingga makin banyak yang dilapisi di Ka'bah itu dan jadi berat. Bangunannya akhirnya mau rubuh. Nah, di masa Abdul Muttalib dia mengiklankan kakek Nabi SAW ya, kita akan perbaikin Ka'bah. Maka mereka kumpulin uang. Ternyata berkumpul di uang itu antara uang haram sama uang halal. Ya, waktu mereka mau coba masuk mencopoti kiswah itu dan coba mencopot batu-batunya dan menyusun batu baru, itu dalam Ka'bah mereka temukan ada ular. Ular ini badannya putih, kepalanya hitam. Ya, atau sebaliknya. Ular ini badannya hitam, kepalanya putih. Seperti itulah gambar dalam buku-buku sejarah. Dan setiap kali orang mendekat dia menyerangnya. Maka Abdul Muttalib mengatakan, mungkin karena uang kita masih bercampur antara halal dan haram. Coba kita murnikan sekarang. Keluarkan harta yang haram, kita biarkan harta yang halal saja. Setelah mereka keluarkan, maka ada satu ekor burung datang dari sebuah arah, kemudian datang mencengkram yang warnanya mirip sama ular itu. Jadi putih hitam juga, kemudian mencengkram ular tersebut lalu membawanya pergi. Nah, setelah itu mereka mulai membangun Ka'bah hanya dengan uang yang pas-pasan itu. Nah, karena uangnya pas-pasan tidak bisa dikembalikan di bangunan yang utuh. Ya, sehingga ada bangunan fisik dan ada Hijri Ismail, cekungan yang ada 3 lampu itu ya. Itu tadinya dalam Ka'bah. Makanya Nabi SAW berkata dalam hadis sahih kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu baru mengenal Islam, maka saya akan kembalikan Ka'bah dalam ukuran yang dibangun oleh Ibrahim. Nah, karena Nabi SAW tidak membesarkan Ka'bah, tidak masukkan Hijri Ismail ke dalam Ka'bah, maka tidak ada yang berani melakukannya sampai sekarang. Ya. Sebenarnya bangunan awalnya masuk ke posisi tersebut. Nah, di Hijri Ismail itu cekungan yang ada 3 lampu, dipasang pintu besi oleh pemerintah Saudi. Jadi nggak bisa Bapak Ibu masuk sembarangan di situ. Waktunya hanya tertentu. Biasanya di luar waktu sholat 5 waktu. Ya, kalau tidak salah ada jamnya, sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Atau ada waktu pagi. Saya tidak hafal semua jamnya, tapi ada jam dibuka. Kalau dibuka pintunya itu bisa masuk. Giliran laki-laki dulu, kemudian giliran perempuan biasanya bergantian. Nah, kalau sholat di cekungan Hijri Ismail itu sama dengan sholat dalam Ka'bah. Ya, makanya dia selalu ditutup. Karena kalau Bapak Ibu dalam situ dan imamnya lagi sholat wajib, maka Ibu dan Bapak seperti depan imam. Nah, itu kan dalam Ka'bah. Ya, itu di dalam Ka'bah. Nah, itu yang dimaksud dengan masuk ke Baitullah. Nah, kalau sekarang masuk ke dalam fisik Ka'bah itu biasanya tamu-tamu kerajaan saja. Ya. Baik, kita akan masuk hadis pertama. Bapak Ibu sekalian dalam bab ini, bab ke-7. Hadis nomor 1139 dari awal belajar. Ya, dan ini ada banyak sekali saya lihat di sini angka-angkanya ya. Ada 1A sampai 3A, kemudian ada 1B dan 2B, kemudian ada 1C ya. Terus sampai D itu ya. Baik, kita akan coba baca dulu 1A-nya dan ini urutan 1139 dari awal belajar. Berarti Bapak Ibu sudah belajar 1000 hadis lebih. Ini Masya Allah ini ya. Ya. Ini jadi ulama semua ini.
Kalau ingat dan diamalkan. Ya. Baik, sanadnya sahih li ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Berbunyi dari Abdullah bin Ubaid bin Umair bahwasanya dia pernah mendengar ayahnya bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Mali la araka tastalimu illa hadaini ruknain, al-hajar al-aswada war-rukn al-yamani." Faqala Ibnu Umar, "In af'al faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna istilamahuma yahuttul khataya." Terjemahannya, orang ini bertanya, yang dimaksud bertanya sini adalah Ubaid bin Umair bertanya kepada sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kenapa aku tidak melihatmu beristilam kecuali kepada dua sudut Ka'bah, yaitu hanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani?" Maksudnya kenapa Irak dan Syam kamu tidak istilam, ya, tidak mengusapnya gitu ya. Maka Ibnu Umar menjawab, "Jika aku melakukan itu hanya Rukun Yamani sama Hajar Aswad, maka karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, beristilam kepada keduanya dapat menggugurkan dosa-dosa." Jadi memberikan isyarat Bismillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar kepada Hajar Aswad dan juga Rukun Yamani, ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Nanti akan kita baca atau kita ambil faedahnya. Sekarang saya baca dulu hadis-hadisnya. Sementara duaannya dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dari Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku pernah mendengarkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man tafa usbu'an yuhsihi wa shalla raka'ataini kana ka'idli rakabah." Dan barang siapa yang tawaf 7 kali, yang dia menghitungnya dan sholat 2 rakaat, maka itu sama dengan memerdekakan 1 hamba sahaya. Kemudian 3-nya berbunyi atau dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini masih dari sahabat yang sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku pernah mendengar beliau, maksudnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Ma rafa'a rajulun qadama wala wada'aha illa kutiba lahu 10 hasanatin wa hutta anhu 10 sayyiatin wa rufi'a lahu 10 darajat." Tidaklah seseorang mengangkat kaki atau meletakkannya, melainkan dicatat baginya 10 kebaikan, dihapuskan darinya 10 dosa dan dinaikkan untuknya 10 derajat. Diriwayatkan oleh Ahmad dan ini adalah lafadznya Imam Ahmad. Selanjutnya juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lafadznya adalah sebagai berikut. Di sini penulis menyusun dengan 1B. Kalau saya sih melihat harusnya berlanjut aja, dia 4A berarti ya. Karena ini riwayat mirip-mirip sebenarnya. Sesungguhnya aku pendengar dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan juga dengan riwayat-riwayat lain. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna mashahuma kafaratun lil khataya." Sesungguhnya mengusap keduanya adalah penghapus bagi dosa-dosa. Kemudian di bawahnya lagi ada 2B. Kalau ini mungkin kita tulis 5 ya, 5A. Jadi ibu bisa coret. Kemudian yang 1B-nya diganti menjadi 4A, 2B-nya jadi 5A gitu ya. Karena ini sebenarnya bersambung ya. Supaya tidak membingungkan. Karena ini masih satu urut nomor hadis, masih sama nomor urut 1139 ya. Di sini kalau B, 2B-nya itu maksudnya adalah tadi saya bilang 5A kita tulis ya. Sahih di ghairihi menjadi sahih juga karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan aku mendengarkan beliau bersabda, maksudnya masih Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "La yadha'u qadama wa la yarfa'u ukhra illa hattallahu anhu biha khati'a wa kataba lahu biha hasana." Tidaklah dia meletakkan satu kaki dan tidak pula mengangkat yang lainnya, melainkan dengan langkah itu Allah menghapus darinya satu kesalahan dan mencatat untuknya satu kebaikan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ia mengatakan sahih sanadnya. Kemudian masih berlanjut ya, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, sedangkan lafadznya sebagai berikut. Di situ ditulis 1C dan 2C. Kalau saya sih ini dilanjut aja nih. Ini 6A. Dan 7A ya. Jadi 1C itu diganti menjadi 6A dan 2C-nya itu jadi 7A. Karena ini masih berlanjut sebenarnya ya.
Kalau yang tadi kita bilang 6A itu atau sisi itu tulis 1C, sahih di ghairihi masih sama karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, jadi dia jadi sahih. Dari Ibnu Umar juga masih sahabat yang sama radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, jika aku melakukannya maka aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mashuhuma yahuttul khataya. Mengusap keduanya dapat menggugurkan dosa-dosa. Sementara 7A-nya atau di situ ditulis 2C juga masih sanad yang sama, sahih li ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Ibnu Umar juga mengatakan, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafa bil baiti lam yarfa qadama wa la yada'u qadama illa kataballahu lahu hasana wa hatta anhu khati'a wa kataba lahu daraja. Barang siapa yang tawaf di Baitullah, maka tidaklah dia mengangkatkan satu kaki dan tidak pula meletakkan kaki yang lain, melainkan Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan, menghapus darinya satu dosa, dan juga mencatat untuknya satu derajat. Masih berlanjut lagi, berarti 8A ya. Ini kan 3C. Kita coret, ganti jadi 8A. Dan nanti D-nya itu jadi 9A ya, gitu ya. 3C-nya dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan aku juga pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, masih sahabat yang sama, Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ahsa usbu'an kana ka'idqi raqabah. Barang siapa yang menghitung tawafnya sampai 7 kali, maka ia seperti memerdekakan seorang hamba sahaya. Kemudian 9A, berarti D di situ ya. Dengan sanad sahih diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya secara singkat bahwasanya Nabi SAW bersabda, mashul hajari war ruknil yamani yahuttul khataya hatta. Mengusap, kata beliau, hajar aswad dan rukun yamani dapat menggugurkan dosa-dosa sekaligus. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, mereka semua meriwayatkan dari Atha bin As-Sa'ib dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hadis-hadis ini sebenarnya semakna kurang lebih ya. Semakna kurang lebih artinya. Dan ini juga hampir sampai akhir bab nanti. Sampai di 3 hadis sebelum terakhir. Itu hampir mirip-mirip lafaz hadisnya. Nanti akan kita bacakan insyaAllah. Baik, kita coba mengorek dulu mutiara ilmu dari hadis-hadis yang riwayat sudah kita bacakan tadi. Yang pertama, kedudukan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menceritakan kepada kita hadis ini dan bagaimana kejadian itu beliau dengarkan langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini sudah kita sampaikan. Salah satu metode yang kita gunakan dari awal belajar hadis, kalau ada seseorang sahabat atau tabi'in, beliau menjadi penyebab daripada kronologis hadis, maka kita jadikan itu sebagai keutamaan untuk beliau, gitu ya. Kemudian selanjutnya, pentingnya seseorang bertanya apa yang dia belum faham dari ilmu agama, tapi niatnya ikhlas karena Allah ingin mendapatkan ilmu, bukan untuk menyaingi para ulama yang sudah ada, karena tidak boleh orang menuntut ilmu, tidak ada pahalanya kalau dia belajar hanya untuk dikatakan seorang alim atau untuk bersaing dengan para ulama yang ada. Seperti lempar pertanyaan hanya untuk mengetes orang misalnya ya. Nah, itu tidak dibenarkan. Kalau dia bertanya tulus karena Allah supaya dia dapat ilmunya atau dia memastikan kira-kira dari sekian banyak hadis mana yang lebih afdol saya lakukan misalnya atau pilihan. Nah, itu dia akan dapat pahala. Di sini Ubaid bin Umair rahimahullah seorang tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Umar, karena Abdullah bin Umar seorang ulama sahabat. Lalu dia bertanya, kenapa saya melihat anda ini hanya fokus dari 4 sudut Ka'bah, itu hanya Hajar Aswad sama Rukun Yamani. Kenapa Irak dan Syam itu tidak diusap? Ya. Maka Abdullah bin Umar kemudian menjawab karena beliau mendengarkan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mengusap keduanya akan menggugurkan dosa-dosa. Nah, ini pertanyaan Ubaid ibn Umair ini penting. Ya. Akhirnya karena dia tulus bertanya, Allah kekalkan riwayat ini. Dan sampai hari ini mungkin ini sudah 1400 lebih tahun yang lalu. Tapi masih sampai dan kita pelajari pada siang ini. Akhirnya kita jadi tahu, oh ternyata mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani bisa menggugurkan dosa-dosa, gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, keutamaan kedua sudut Ka'bah ini. Dan ini tentu pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah pilih dari kalangan malaikat itu ada Jibril, Mikail dan Israfil sebagai pemimpin para malaikat. Juga Allah memilih dari kalangan nabi-nabi ada 124, di kalangan manusia dan jin ada 124 ribu nabi.
semua dari kalangan manusia, dan ada 313 rasul, dan yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul, serta mengerucut ada ulul azm. Pimpinan para nabi-nabi ada 5. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dikenal dengan ulul azam. Lalu ngerucut lagi ke pemimpin seluruh anak Adam, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang pilih. Nah, kemudian juga sebagaimana Allah memilih dari semua hari sepanjang pekan, yang paling mulia adalah hari Jumat. Kalau bulan, yang paling mulia adalah hari atau bulan Ramadan, gitu kan. Begitu juga dengan bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, dan juga bulan Muharram. Begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala memilih tempat. Mekah misalnya dipilih sebagai tempat rumahnya Ka'bah, gitu kan. Dan dari Ka'bah pun mengerucut lagi, Allah pilih sudut yang paling mulia adalah Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Nah, ini berarti pilihan dan Allah SWT yang tentukan masalah hal tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, faedah yang keempat yang bisa kita ambil, bahwasanya di hadis nomor 2 tadi ya, ada 2A di situ ya, yang tadi saya bilang itu bisa, ya ini 2A, menyebutkan tentang pentingnya atau adanya anjuran setiap orang kalau tawaf menghitungnya. Oh, ini putaran 1, ini putaran 2, ini putaran 3, supaya dia nggak bingung ya. Kalau saya biasa bimbing jemaah, saya selalu bahasakan, Bapak Ibu kita saling bantu ya. Ini putaran pertama, kebetulan karena kami pakai reserver jadi semua bisa dengar. Maka saya ingat, ini yang pertama ya, terus kita mutar. Habis itu putaran kedua ya, sampai putaran ke-7. Ya, sampai putaran ke-7. Bagaimana kalau seorang muslim ragu, ini 6 atau 7? Dia mirip dengan sholat, kita pilih yang lebih sedikit. Ya, misalnya sholat duhur, Bapak Ibu ragu, saya akad kiri atau akad keempat ya, sunnahnya memilih yang lebih sedikit ya. Di rakaat ketiga, begitu juga dengan tawaf. 6 atau 7, pilih yang 6 ya. Supaya nanti kalaupun lebih, maka nggak ada masalah karena angka 7 sudah terpenuhi. Begitulah kata Nabi SAW, kalau kalian lupa kalian sholat 4 atau 3, pilihlah 3. Karena nanti kalaupun misalnya dia jadi 5, maka yang 4-nya sudah terpenuhi. Tapi bukan sengaja ya, tidak boleh ibu dan bapak sengaja, kan 7, saya mau tambah 1 biar pahalanya lebih. Nggak bisa. Ya. Karena sudah ada penentuan jumlah, tempat, waktu. Nggak boleh sama sekali. Ya, jadi nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, karena sudah ada penentuan. Mirip kalau zikir aja habis sholat. Kata Nabi SAW sampai membaca subhanallah 33. Penyebutan angka ada. Penyebutan jenis ada. Subhanallah. Penyebutan waktu juga ada selepas sholat wajib. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allah Akbar. Dan siapa yang genapkan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jangan ibu bilang, oh saya kan bisa baca 35. Nabi sudah bilang 33, ya udah murnikan ajaran itu. Kecuali ibu baca dan bapak sekalian di luar waktu sholat, di luar zikir habis sholat. Misalnya lagi di mobil, mau ke rumah teman, mau ke kantor, baca subhanallah 100 kali, gak apa-apa. Ya, tapi kalau habis sholat jangan, karena sudah ditentukan jumlahnya. Nah mirip itu dengan tawaf, mirip juga dengan sholat, nah, wajib kan. Asar 4 rakaat, dah saya mau 7 aja deh, misal. Gak boleh. Karena sudah ditentukan jumlahnya, gitu kan. Jadi nggak usah kerajinan ya, gitu. Ya. Jadi seperti itu perlu digarisbawahi. Nah ini makanya makna daripada di hadis 2b-nya, barang siapa yang tahu 7 kali dan dia menghitungnya, memang dihitung sama dia. Karena memang jumlahnya penyebutannya ada 7 misalnya, ya, gitu. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa diambil, pelajaran kelima adalah dari hadis 3a di situ ya, tentang masalah keutamaan orang yang tawaf sendiri. Karena setiap langkah kakinya itu akan dicatatkan baginya 10 pahala, dihapus 10 dosa, dan diangkat 10 derajat. Jadi setiap langkah kaki. Itu tawaf lumayan ya, walaupun kita dekat Ka'bah itu lumayan, langkah kakinya banyak sekali walaupun kita belum pernah hitung. Tapi kalau 1 langkah kaki 10 pahala yang diangkat itu ya, 10 pahala, misalnya kanan kita angkat 10 pahala, 10 dihapus 10, dicatat 10 pahala, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Begitu turun yang kanan, kiri diangkat, kiri lagi dihitung. 10 pahala, hapus 10 dosa, dan diangkat 10 derajat. Begitu juga kanan pada saat naik lagi. Begitu terus sampai kita selesai gitu ya. Nah dari sini juga bisa menjadi motivasi secara khusus bagi orang yang tawaf walaupun jaraknya jauh. Kan gitu. Karena kan di piringan di tempat tawaf utama itu, kan itu boleh hanya orang yang pakai ihram. Ya. Karena tempatnya nggak cukup ya.
Makanya kalau tidak pakai baju ihram nggak bisa masuk. Kecuali ibu-ibu, karena ibu nggak bisa ditahu ini ihram atau tidak gitu. Biasanya polisinya biarin aja kalau perempuan gitu ya. Tapi kalau laki-laki mah harus pakai ihram. Dan sudah keluar fatwa ulama tidak boleh sengaja menipu. Jadi dia karena mau tawaf dekat, bapak-bapak pakai ihram. Tapi dia nggak sedang ihram gitu ya. Dia sedang, karena ihram itu berarti dia sedang melaksanakan ibadah umrohnya gitu ya. Nah ini kan berarti dia seperti menipu, hanya sekedar mau tawaf situ saja. Maka saya sering motivasi jemaah, ini sudah fatwa ulama nggak boleh karena kita mengambil jatahnya orang yang sedang tahu. Tahu aja lantai 1, lantai 2, agak jauh sedikit nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, pahalanya banyak. Ini yang sedang kita sinu. Kalau misalnya bedanya 100 langkah aja misalnya kan. Kan kalau 100 langkah kali 10 pahala setiap langkah gitu kan. Sama dihapus 10 dosa di angka 10 derajat itu luar biasa ya. Dan ada sebuah riwayat dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang menukil hadis ini kepada kita. Kalau 1 derajat di surga itu, ini kan derajat diangkat 10 derajat setiap langkah. 1 derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Jadi bukan kayak 1 anak tangga atau 1 lantai kayak lantai 1, lantai 2, bukan. Ini 1 derajat itu antara langit dan bumi. Artinya kalau 10 derajat 1 langkah bedanya itu luar biasa itu. Ya, berapa ribu, bahkan mungkin ratusan ribu pahala gitu ya. Dan intinya sebenarnya bagaimana kita menikmati Bapak Ibu sekalian. Kalau kita selalu memulai sesuatu dengan pikiran negatif, kenapa ibu nggak umroh? Padat Ustaz. Terus mau tunggu kosong buat ibu, gitu. Kan nggak mungkin. Rame banget, ya, susah dan segala macam. Jadi selalu dimulai dengan negatif. Itu Bismillah, jalan aja. Semua orang sama kan gitu. Ya, kadang-kadang saya ingatkan jemaah Uhud itu kalau mereka mau masuk hotel lagi mau bersih-bersih di kamar hotel, jangan buka dulu TV ya. Karena biasanya pun nonton TV lihat tawaf dulu, rame nggak? Dia sudah ketakutan duluan gitu ya. Karena sebenarnya nggak perlu. Jadi saya bilang coba masuk di ring tawaf itu, di tempat tawaf dan niatkan. Niat ingin memang mengerjakan ibadah ini, niat tidak usah desak-desakin orang, fokus pada zikirnya. Kita umroh sampai 500 orang, 400 orang, nggak pernah ada masalah, alhamdulillah. Masuk padat, kami pernah masuk Ramadan penuh sekali tempat tawaf itu. Tapi saya bilang nggak apa-apa, kita masuk Bismillah, kita jalan saja dan alhamdulillah berjalan berputar selesai juga, nggak ada masalah gitu ya. Jadi jangan mulai dengan persepsi-persepsi negatif itu. Baik, itu pelajaran kelima yang bisa kita ambil, tapi 3A ini sudah mewakili hadis tadi yang sebelahnya juga ya, yang ada ditulis 2C, yaitu karena penyebutan tentang masalah setiap langkah kaki 1 pahala malah di situ. Dicatat 1 pahala, dihapus 1, diangkat 1 derajat. Tapi kita lihat hadis nomor 3A justru lebih banyak yang dijanjikan, yaitu 10 kali lipat ya daripada apa yang harusnya kita dapatkan. Kemudian kita ambil pelajaran yang ke-6, ini tambahan keutamaan kalau ibu dan bapak sekalian menghitung ya jumlah tadi, angka tawaf yang pertama, yang kedua, yang ketiga, hitung itu aja, ya cuma hitung begitu aja, itu akan diberikan pahala ekstra seperti bebasin 1 budak. Ya, itu disebutkan di 3C tadi ya. Hadis 3C. Jadi itu tambahan pahala. Selain setiap langkah kaki tadi akan dicatatkan pahala, 10 pahala dihapus 10 dosa diangkat 10 derajat, juga dengan menghitungnya itu saja itu sudah cukup untuk bisa mendapatkan nilai plus lagi, yaitu seperti bebasin 1 orang budak. Jadi supaya memahami besarnya pahala itu, Bilal radhiyallahu anhu dulu budaknya Umayyah bin Khalaf, dibebasin oleh Abu Bakar. Jadi semenjak Abu Bakar bebasin, semua pahala kebaikannya Bilal setelah itu, dia jadi muadzinnya kaum muslimin, dia pergi berjihad, dia sholat, dia puasa, Abu Bakar panen pahalanya. Nah itu pengutamaan orang yang bebasin budak. Nah di masa kita sekarang tidak ada pembebasan budak ya. Nah kita bisa dapat dengan cara ini, menghitung saja kalau tawaf 1, 2, 3 gitu ya, itu dapat. Ini mirip juga dengan sholat di belakang maqam Ibrahim. Sholat cuma kurang dari 5 menit, begitu juga hadis menyebutkan ya. Pernah kita sebutkan hadisnya di bab sebelumnya itu ya. Kalau masih ingat, Allahu alam itu ya. Tapi hadisnya begitu. Kalau sholat di belakang maqam Ibrahim itu kurang dari 5 menit, rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, sama bebasin 1 budak dari anak Ismail. Nah, jadi hitung tawafnya, sholat di belakang maqam Ibrahimnya, itu dapat pahala bebasin budak. Dan siapa yang sa'i jalan antara Safa dan Marwah, Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2 sampai 7 kali. Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, Safa ke Marwah terakhir 7, itu sama dengan bebasin 70 budak. Nah, jadi keutamanya sangat besar gitu ya. Keutamanya sangat besar. Baik, ini
tentang masalah faedah yang bisa diambil dari hadis-hadis yang kita baca tadi. Itu masih hadis nomor 1 dalam bab kita ini. Sekarang kita masuk hadis nomor 2. Tadi saya bilang beberapa hadis ini mirip-mirip satu sama yang lain ya. Hadis nomor 2 dengan sanad sahih di ghairi, dan ini urutan 1140 dari awal belajar. Kalau kita lihat tadi, ibu-ibu dan bapak sekalian tolong diperhatikan. Kalau kita lihat tadi hadis nomor 1 itu sampai nomor 9 tadi kan. Berarti hadis nomor 1 dalam bab ini kita pelajari 9 riwayat itu. Ya, 9 hadis. Oleh karena itu pernah saya bilang urutan dari awal belajar. Seperti sekarang kita masuk hadis nomor 1140 ini kalau secara urut. Tapi sebenarnya kalau kita mau hitung lebih banyak, yang sebenarnya itu lebih banyak daripada ini. Karena kadang-kadang dalam satu hadis ada 1A, 1B, 1C dan seterusnya gitu ya. Bisa sampai berapa riwayat diantaranya yang baru kita pelajari tadi 9 hadis. Berarti bisa berlipat-lipat ganda dari jumlah hadis. Mungkin yang kita pelajari dengan syarah, penjelasan segala macam sudah sampai 1500 hadis gitu ya. Harusnya Bapak Ibu sudah jadi ulama juga nih ya. Baik, 1140 dari awal belajar, ini urutan nomor 2 dalam bab ini dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Berbunyi dari Muhammad bin Al-Munkadir dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man tafa bil baiti usbu'an la yalgu fihi kana qa'idki raqabatin ya'tikuha." Barang siapa yang melakukan tawaf di Baitullah 7 kali, ya, dia tidak berbuat sia-sia padanya, maka hal itu seperti pahala memerdekakan seorang hamba sahaya. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan semua perawinya thiqah, dan thiqah artinya terpercaya. Ya, bagi yang belum tulis nanti ditulis di bukunya itu ya. Thiqah itu yang digaris miring dalam kurung itu artinya terpercaya. Maksudnya semua yang menukil hadis ini orang-orangnya terpercaya sehingga hadisnya menjadi sahih. Baik, dari hadis ini kita ambil satu pelajaran saja menguatkan dan menambah apa yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu selain kalau ibu dan bapak menghitung tawafnya, ini tawaf 1, tawaf 2, tawaf 3 sampai tawaf 7, tadi sudah disebutkan di hadis sebelumnya sama dengan bebasin budak ya. Kemudian juga disebutkan sebelumnya kalau dia jalan dia hitung juga setiap langkahnya, dicatat 10 pahala, dihapus 10 dosa dan dicatat diangkat 10 derajat gitu ya. Nah di sini ditambahkan ada la yalgu fihi, tidak berbuat hal sia-sia. Nah di antaranya kata ulama adalah omong kosong, ngobrol sama temannya atau sibuk lihat sana sini, dia nggak berzikir, dia nggak berdoa. Nah ini masuk dalamnya. Kalau dia tidak buat itu, dia sibuk zikir, dia sibuk membaca, pokoknya setiap langkah kalau perlu diikuti dengan doa-doa. Karena ini tempat-tempat yang mustajab doa. Maka ditambah lagi plus bonus, dia akan tambah lagi 1 pembebasan budak. Jadi ditambah lagi dengan pembebasan budak. Ini berarti menandakan adanya anjuran untuk khusyuk dalam setiap ibadah, konsentrasi gitu ya. Hadis nomor 3 dengan sanad sahih ini urutan 1141 dari awal belajar, berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "At-tawafu haulal baiti shalah, illa annakum tatakallamuna fi, faman takallama fala yatakallamu illa bi khair." Tawaf di sekeliling Baitullah Ka'bah itu adalah dihitung seperti sholat. Hanya saja kalian atau kamu boleh berbicara di dalamnya. Maka siapa yang berbicara hendaklah tidak membicarakan kecuali kebaikan saja. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lafaz ini menurutnya atau menurut riwayatnya, dan juga Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahihnya. At-Tirmidzi berkata ia telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara mauquf. Mauquf itu kalau masih ingat ada di garis bawah, itu ada garis miring ya. Di garis bawah itu riwayat yang hanya sampai ke sahabat. Disilakan dengan mauquf ya. Dan kami tidak mengetahui diriwayatkan secara marfu. Nah, kalau marfu berarti sampai ke Nabi langsung. Ya. Jadi bedanya mauquf sama marfu. Lihat nggak itu? Ya. Jadi yang mauquf itu berarti riwayat sampai ke sahabat saja. Misalnya Ibnu Abbas berkata, dia tidak bilang Nabi bersabda, itu namanya mauquf. Tapi kalau Ibnu Abbas berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, ini namanya marfu. Kalau marfu berarti sampai ke Nabi. Ya. Selain dari hadis Atha bin As-Sa'ib. Baik. Dari hadis ini kita juga tambahkan satu faedah. Karena ini mirip-mirip dengan hadis sebelumnya ya. Satu faedah lagi kita tambahkan. Bahwasanya tawaf itu sama dengan sholat. Ya, sama dengan sholat. Maksudnya dalam keadaan bersuci. Harus wudu. Ya. Beda sa'i ya. Kalau Bapak Ibu sudah tawaf. Maaf, kemudian selesai tawaf, selesai sholat di belakang maqam Ibrahim. Mau masuk tempat sa'i. Netes darah haidnya ibu-ibu misalnya. Atau
ya misal tiba-tiba haid misal. Kemudian atau batal wudu, keluar angin, boleh dia lanjutkan sa'inya. Karena sa'i tidak harus dalam keadaan suci, beda dengan tawaf ya. Kalau tawaf berbeda, khusus tawaf sama dengan sholat, dia wajib dalam keadaan suci. Cuman Nabi SAW sini ajarkan kepada kita bedanya. Cuma bedanya kalau sholat nggak boleh ngobrol sama sekali kan, harus bacaan sholat. Nggak boleh kita ngobrol sama teman, batal kalau orang ngomong. Tapi kalau tawaf masih bisa ngomong. Misalnya kita ada teman yang mengatakan saya batal wudhu gimana ya. Terus kita jelasin, coba wudhu di sana pakai air zam-zam. Misal, hal-hal yang begini nggak ada masalah. Tapi kalau ngomong-ngomong kosong, jawab telepon atau buat video apalah segala macam itu hindari. Lagi tawaf gitu ya. Supaya betul-betul fokus dalam doanya. Karena tadi sudah disebutkan kalau dia tidak ada lagu, nggak ada hal yang sia-sia di situ, maksudnya tidak berbau ibadah, maka dia dapat seperti bebasin budak lagi kan gitu. Jadi pahalanya besar ya, ada pahala yang ekstra. Nah di sini Nabi sudah mengatakan termasuk makna lagu di hadis nomor 2 tadi, yaitu jangan bicara kecuali kebaikan. Selain kebaikan juga ditambah dengan secukupnya, seperlunya saja. Jadi handphonenya kalau perlu dimatikan dulu lagi tawaf gitu ya. Nanti kalau selesai tawaf, misalnya selesai umrah itu lain, tidak ada masalah gitu ya. Atau kalau mau ambil gambar mungkin selesai pas tawaf ya. Biasanya kami kasih kesempatan jemaah kalau sudah sholat di belakang maqam Ibrahim. Nah, karena mau ke tempat sa'i kita mau tinggalkan, kalau mau foto view-nya Ka'bah ya silakan saja. Tapi jangan lagi tawaf gitu kan. Lagi tawaf ini mungkin mengambil hal yang sia-sia. Ya. Baik, ini gambaran tentang hadis nomor 3 ya. Hadis nomor 4, ini mirip juga ya. Dengan sanad sahih urutan 1140 dari awal belajar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tafa bil bait wa shalla raka'ataini kana ka'idki raqabah. Barang siapa yang tawaf di Baitullah lalu salat 2 rakaat, maksudnya di belakang maqam Ibrahim ya, maka pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya ya. Dalam kurung dan telah dijelaskan di dalam hadis yang pertama dalam bab ini. Maksudnya sudah pernah disebutkan di hadis pertama dalam bab ini. Dari hadis ini kita ambil pelajaran juga adanya tambahan lagi keutamaan. Siapa yang tawaf kemudian dia ikutkan menyempurnakan dengan sholat di belakang maqam Ibrahim, dapat lagi plus bonus bebasin 1 budak lagi gitu kan. Jadi terus ada tambahannya, makin sempurna Bapak Ibu lakukan, maka makin besar keutamaan didapatkan gitu ya. Jadi menghitung saja tawaf sudah dapat bebasin budak, kemudian ikutin lagi menghitung tadi dan tidak diikuti dengan hal sia-sia, 1 budak lagi. Sholat lagi di belakang maqam Ibrahim, tawafnya 1 paket, dapat lagi bebasin budak. Jadi pahala ini besar sekali bisa didapatkan tentunya. Hadis nomor 5 mirip-mirip juga dengan ini ya. Kita akan bacakan tapi beda-beda lafaz saja. Dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 1143 dari awal belajar. Dan darinya juga, maksudnya dari sahabat yang sama, Abdullah bin Umar. Ya, karena di riwayat nomor 4 ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tafa bil baiti usbu'an, la yadha'u kadama, wa la yarfa'u ukhra, illa hattallahu anhu biha khati'a, wa kataba lahu biha hasana, wa rafa'a lahu biha daraja. Barang siapa yang melakukan tawaf di Baitullah 7 kali, dia tidak meletakkan 1 kaki dan tidak mengangkat yang lainnya, melainkan dengannya Allah menggugurkan 1 dosa darinya, mencatat 1 kebaikan baginya, dan mengangkat 1 derajat untuknya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan Ibnu Hibban juga, dan lafaz ini menurutnya atau menurut riwayatnya, maksudnya menurut riwayat Ibnu Hibban. Riwayat ini menguatkan apa yang kita bahas tadi, tapi lebih terinci saja. Ya, karena di sini ada tambahan, siapapun yang tawaf 7 kali di Baitullah, dia tidak meletakkan kaki dan juga tidak mengangkatnya. Berarti ini rincian lebih dalam. Kalau tadi kan cuma dikatakan setiap langkahnya dia akan dapat 10 pahala di riwayat nomor 3a tadi. Kemudian di sini dikatakan setiap langkah kaki yang diangkat ataupun diletakkan, semua ini akan mendapatkan hitungan secara khusus. Cuma di sini keutamanya lebih dikecilkan, atau mendapatkan cuma 1 pahala dan 1 dihapus 1 dosa dan diangkat 1 derajat. Kalau kita ulama mengatakan kalau bertemu antara 2 riwayat, riwayat ini ada 1 menyebutkan keutamaan yang kecil dan 1 keutamaan besar dengan jenis ibadah yang sama, maka kita boleh ya, mengambil riwayat yang lebih besar keutamaannya. Karena tadi riwayat ini menyebutkan 1 pahala saja 1 kaki dan dihapus 1 dosa diangkat 1 derajat. Tapi riwayat 3a tadi 10 pahala
dihapus 10 dosa dan diangkat 10 derajat. Berarti kita bisa menguatkan ini dengan mengambil keutamaan yang ada 3A tadi. Jadi di sini tambahan informasi di hadis nomor 5 yaitu hitungannya setiap langkah kaki. Jadi yang diangkat dan yang diletakkan dua-duanya ya. Kalau riwayat yang sebelumnya setiap yang diangkat kakinya itu baru dicatat pahala. Kalau ini angkat dan turun dua-duanya kanan kiri. Berarti kalau kita gabungin riwayatnya kaki yang diangkat 10 pahala dicatat, 10 dosa dihapus, 10 derajat diangkat. Yang diletakkan juga sama, kanan diangkat, kiri diletakkan, ini juga sama, dicatat 10 pahala, dihapus 10 dosa dan juga diangkat 10 derajat. Berarti secara bersamaan sebenarnya, karena pastikan kaki kita dua-duanya bergerak, satu naik, satu turun. Berarti pada saat itu ada 20 pahala, 20 dosa dihapus, 20 pahala dicatat, 20 dosa dihapus dan juga 20 derajat diangkat. Kita langsung masuk hadis nomor 6 dengan sanad sahih urutan 1144 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda tentang Hajar Aswad, wallahi la yab'athannahu Allahu yawmal qiyamati lahu aynani yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu ala man istalamahu bihaq. Demi Allah, ini Nabi SAW mengatakan tentang Hajar Aswad ya, Allah benar-benar akan membangkitkannya kelak pada hari kiamat. Maksudnya mendatangkan Hajar Aswad pada hari kiamat dan kita saksikan semua nanti. Dalam keadaan Hajar Aswad itu mempunyai 2 mata yang dengannya ia bisa melihat dan lidah yang dengannya dia bisa berbicara. Ia akan memberikan kesaksian bagi siapa saja yang mengistilamnya dengan hak. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia mengatakan hadis hasan dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita yang pertama adanya kedudukan Hajar Aswad secara khusus. Dan Hajar Aswad ini sejarahnya mungkin sudah tahu dalam hadis Bukhari ya. Dia batu dari surga berwarna putih awalnya, lebih terang daripada cahaya ya yang berterang seperti cahaya matahari, itu lebih terang dari itu ya. Disebut dalam hadis Bukhari waktu Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah dan beliau ingin meletakkan batu yang kuat di satu sudutnya, itulah tempat Hajar Aswad. Lalu beliau suruh anaknya Ismail pergi cari batu yang kuat. Lalu Ismail pergi ke padang pasir, nggak lama kemudian bawa Hajar Aswad itu. Lalu kata Nabi Ibrahim, dari mana kau dapatkan? Dia mengatakan dari Allah, diturunkan dari surga. Lalu kata Nabi SAW, batu ini turun tadinya putih terang benderang dan menjadi hitam karena dosanya anak Adam. Sehingga berubah menjadi batu hitam. Tadinya dia batu putih. Ya. Tadinya dia batu putih. Dan perlu kita garis bawahi di sini, setiap ada benda seperti ini, kan batu itu benda mati ya. Kita memuliakannya sebatas ada perintah. Ini perlu digarisbawahi ya. Sebatas ada perintah. Jadi kalau ibu ditanya dan bapak sekalian, kenapa cium Hajar Aswad? Bukan karena Hajar Aswadnya, tapi karena ada perintahnya. Itu penting ya. Jadi ada hubungannya sama Hajar Aswadnya. Sama orang tanya, kenapa bapak ibu sujud menghadap Ka'bah? Katanya umat Islam gak boleh sembah berhala. Kami gak boleh sujud di patung singa misalnya, atau patung apa. Tapi Ka'bah batu juga sama, cuma beda bentuk. Ini singa, ini rumah kan gitu. Berarti sama aja kalau orang itu, seperti ada seorang pastor di negeri Syam pernah berkata begitu pada seorang ulama, seorang syekh di sana. Kalian melarang umat kalian menyembah patung, tapi kalian sendiri menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu juga batu, gitu kan. Maka jawaban beliau jelas sekali. Beliau mengatakan kami adalah satu kaum, satu komunitas manusia yang beriman kepada Tuhan namanya Allah. Di mana Allah kalau perintahkan satu kami akan kerjakan. Sujud menghadap Ka'bah karena ada perintah, bukan karena Ka'bahnya. Makanya umat Islam yang faham ini mereka tidak perlu cungkil-cungkil batunya Ka'bah. Tidak perlu potong kiswanya kayak sebagian orang kita gitu kan. Ada yang pernah dipenjara gara-gara bawa gunting. Potong kiswanya Ka'bah. Itu kiswa dibuat oleh kerajaan Saudi gitu kan. Jangan berlebihan. Jadi kita muliakan Ka'bah iya, gitu kan? Kita sujud menghadap Ka'bah ya, tapi jangan diambil batunya, jangan diambil kainnya dan segala macam, apalagi dijual, dijadikan sebagai jimat atau yang sejenisnya, itu semua tidak ada sama sekali dalam syariat. Dan di masa Nabi SAW sudah ada kiswa ya, tidak pernah Nabi SAW ambil kiswa Ka'bah lalu suruh sahabat bagi-bagi misalnya, kemudian dijadikan sebagai sebuah ajang keberkahan atau apalah, itu tidak pernah sama sekali. Jadi itu untuk memuliakan Ka'bah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah lagi haji karena beliau orangnya tinggi besar. Beliau berdiri depan Hajar Aswad dan sengaja teriak dengan suara keras. Lalu beliau mengatakan sambil tuju Hajar Aswad, dia mengatakan, demi Allah saya tahu kau hanya batu yang biasa, tidak bisa memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Kalau bukan karena saya lihat Rasulullah SAW cium kamu, saya tidak akan menciummu. Jadi tidak usah berlebihan dalam masalah-masalah seperti ini ya.
Jadi memang itu murni karena ada perintah di situ. Ya. Jadi nggak perlu misalnya jilbabnya digosok-gosok lagi si Hajar Aswad atau kopiahnya bapak gitu ya. Katanya wangi. Memang pemerintah Saudi kasih minyak wangi gitu kan. Sama juga di kuburan Nabi SAW di Madinah itu sekarang alhamdulillah sudah ketat. Dulu tuh kami masih mahasiswa masih belum ada besi pemisah antara dinding rumah Nabi yang besi yang ada bulat itu. Itu kan sekarang ada jarak sekitar hampir 1 meteran. Terus ada penjaga. Dulu nggak ada itu. Jadi orang bisa sangat dekat, bisa ngelihat ngintip dalam. Itu ada yang melempar surat ke Nabi itu. Itu dilempar masuk dalam. Kalau habis musim selesai haji dibersihkan, ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab. Minta ya Rasulullah sembuhkan penyakit saya, Rasulullah mudahin jodoh saya. Ini semua nggak boleh. Minta kepada Nabi SAW begini nggak boleh kalau beliau sudah meninggal gitu ya. Kalau beliau masih hidup kita bilang ya Rasulullah tolong doain saya itu boleh. Tapi tidak boleh juga minta pada beliau. Gak boleh bilang ya Rasulullah walaupun beliau hidup. Ya, berikan saya keturunan. Itu gak bisa karena itu bukan hak beliau. Ya, beliau mengajarkan kepada kita seperti itu. Ya, jadi harus hati-hati sekali. Jadi memuliakan benda-benda ini karena memang ada perintah untuk memuliakan. Jadi tidak semua batu, tidak semua rumah gitu kan. Kita muliakan ini karena ada perintahnya. Ini perlu digarisbawahi. Jadi jangan mudah tertipu dengan orang yang jual-jual batu lah segala macam gitu ya. Yang tidak jelas. Ya. Ini pelajaran pertama bisa diambil tentang kedudukan Hajar Aswad di mana dia akan dibangkitkan hari kiamat dan Allah berikan dia lisan dan mata yang akan menyatakan di hadapan Allah memang si fulan telah istilam kepada sana. Istilam bisa maknanya 3 tadi ya. Bisa menciumnya, bisa mengusapnya, bisa memberikan isyarat tangan. Dan saya sudah sarankan tadi di awal bab kita isyarat tangan sudah cukup. Karena sekarang kalau kita masuk desak-desakan sekali malah bermasalah gitu ya. Kemudian juga pelajaran kedua bahwasanya Hajar Aswad akan memberikan kesaksian. Ini banyak sekali hadis yang menyebutkan masalah ini ya. Jadi benda-benda yang Bapak Ibu ibadah di sekitarnya itu bisa jadi saksi hari kiamat. Ya, di antaranya kita dianjurkan kalau sholat berpindah tempat. Kalau Ibu dan Bapak pernah lihat orang yang faham sunnah itu, yang faham hadisnya, dia biasanya kalau habis sholat wajib di sini, dia sholat sunnah pindah ke sana. Pindah-pindah tempat. Nah pindah tempat ini penting ya. Karena semua tempat itu jadi saksi hari kiamat. Ya dinding itu, ya lantai itu. Makanya kita pindah-pindah sholatnya ya. Jadi kalau ibu sholat misalnya di dekat ranjang. Sisi kanannya ranjang di kamar. Sholat sunnahnya pindah aja ke bagian kakinya ranjang, sebelah kirinya gitu ya. Maka itu semua nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sama halnya orang yang buat dosa. Ya. Orang masuk ke hotel berzina, dia pikir tidak ada yang lihat. Nah, itu ranjang yang dia pakai makhluknya Allah. Air yang dia pakai cebok di kamar mandi makhluknya Allah. Lah iya kan? Apa saja AC yang dia hirup udaranya kan ciptaan Allah semua. Bagaimana caranya dia bisa ngerasa dia tidak disaksikan? Semua itu akan menjadi saksi untuknya hari kiamat. Jadi seperti itu gambarannya. Baik, kita masuk hadis ke-7 dalam bab ini dengan sanad hasan di ghairi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan ini urutan 1145 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr bin As ayahnya sahabat kita bilang radhiyallahu anhuma. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Ya'ti ruknu yawmal qiyamati a'zama min Abi Kubais lahu lisanun wa syafatan. Sudut rukun ya di situ ada footnote nomor 1 di bawah. Ya, maksudnya adalah rukun Yamani. Rukun Yamani nanti akan datang kelak di hari kiamat dalam keadaan lebih besar daripada Abi Kubais. Ya. Ia mempunyai 1 lidah dan juga 2 bibir. Abi Kubais ini gunung yang besar berada di dekat gunung Safa. Ya, tapi sekarang sudah tidak ada posisi gunung itu ya. Dulu memang masih ada di masa Nabi SAW. Di situ ada footnote nomor 2. Bisa kalau yang pegang bukunya lihat di bawah di halaman 45. Abi Kubais adalah nama gunung di Mekah yang dinamai dengan seorang lelaki dari suku Madzid itu ya. Atau tepatnya Madhij Haddad ya. Karena dia adalah seorang yang pernah tinggal di sana. Jadi dijulukan Abi Kubais itu sebab namanya. Nah kalau pernah dengar proses pembelahan bulan di masa Nabi SAW. Jadi Nabi SAW waktu itu lagi tawaf lalu dibilangi oleh orang-orang Quraisy. Mereka ingin memberhentikan dakwah Nabi ya. Dan mereka kaget ternyata justru sebaliknya. Apa yang mereka serang ke Nabi itu menjadi senjata yang menyerang mereka. Mereka bilang, hai Muhammad, kau mau kami beriman? Kata Nabi SAW, iya. Lalu mereka tunjuk bulan. Apa kau lihat bulan itu? Kata Nabi SAW, iya. Mereka bilang, belah buat kami. Ya, jadi ini bukan belah batu, belah pohon. Minta bulan dibelah.
Ya. Di masa itu, masa sekarang aja sudah nggak mungkin, apalagi masa dulu gitu ya. Masa sekarang aja orang pun kalau sampai ke bulan dengan luar biasa susahnya, apalagi masa dulu gitu. Tapi mereka kaget waktu Nabi bilang, kalau seandainya Allah memberikan apa yang kalian minta, bulan terbelah, kalian akan beriman? Mereka bilang iya. Lalu kemudian Nabi SAW menggaris bulan dengan jari beliau dan terbelah dua. Nah dalam riwayat Bukhari disebutkan, sebelahnya berada di bukit Abi Kubais. Nah ini gunung Abi Kubais ini ya. Sebelahnya lagi ada di As-Suwaida. Nah dulu Ka'bah itu di tengah-tengah, kiri kanannya dihimpit dengan dua gunung besar ini. Abi Kubais dan As-Suwaida. Nah Abi Kubais ini dulu juga dijadikan sebagai gunung untuk menyampaikan informasi penting di Mekah. Jadi kalau masa sekarang kan orang bisa melalui media, kita bisa tahu informasi. Kalau dalam zaman dulu nggak ada. Jadi mereka utus satu orang naik ke Bukit Abi Kubais yang suaranya keras teriak-teriak. Misalnya, hai orang Quraisy, hai penduduk Mekah, ada musuh suku ini mau nyerang Mekah. Jadi informasi penting. Atau ada anak raja baru lahir atau dan seterusnya, berita penting. Nah, itu dulu digunakan di Abi Kubais. Ya. Bukit Abi Kubais. Jadi bukit yang sangat besar sebenarnya. Mirip-mirip dengan Sofa. Sekarang cuma karena Bukit Sofa itu, Bapak Ibu sekarang sudah ditimbun ya. Sebenarnya dia tinggi sekali Sofa itu. Ya. Cuma ditimbun dan sudah di marmer. Itu pun kalau kita sampai di Sofa dan marmer masih menukik kan ini. Ya, sebenarnya itu sudah ditimbun. Kalau Bapak Ibu turun ke lantai bawahnya masjid. Jadi kalau dari tempat tawaf itu ada jalan menuju menukik ke kanan untuk ke tempat sa'i lantai 1. Tapi kalau lurus saja ke arah kiri itu ke lantai bawah, ke kaki gunung itu. Jadi dia lebih di bawah lagi biasanya. Ada lagi di bawahnya sebenarnya ya. Cuman bangunan masjid di situ. Mungkin di bawah itu ada instalasi dan segala macam gitu. Jadi Bukit Sofa itu besar. Tapi Abi Kubais lebih besar lagi dari itu dulunya ya. Nah nanti digambarkan bagaimana rukun Yamani, sudut yang kecil dari Ka'bah itu hari kiamat akan datangkan lebih besar daripada Bukit Abi Kubais. Dan dia akan memiliki nanti mata dan lisan. Lisan ya dan kedua bibir di situ ya. Yang akan berbicara, maksudnya memberikan saksi bagi orang yang istilam kepadanya. Jadi pelajaran dari sini adalah bagaimana kedudukan rukun Yamani, di mana Allah SWT akan datangkan hari kiamat akan memberikan kesaksian. Kalau riwayat tadi sebelumnya, riwayat nomor 6 itu tentang Hajar Aswad ya. Hajar Aswad juga akan datang punya mata, ya, kemudian punya lisan yang akan memberikan kesaksian siapapun yang istilam ya. Kalau di riwayat nomor 7 ini adalah rukun Yamani. Kalau bedanya, kalau Hajar Aswad nanti Allah kasih mata dan dua lisan. Lisan dan dua mata dan satu lisan. Kalau rukun Yamani hanya dikasih lisan dan kedua bibir, tidak ada matanya gitu ya. Tapi itu nanti akan juga memberikan kesaksian bagi siapapun yang menciumnya. Atau memberikan istilam, mengusapnya juga. Hadits nomor 8 dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1146 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, nazal al-hajarul aswadu minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khataya bani Adam. Hajar Aswad itu benar-benar turun dari surga dalam keadaan lebih putih daripada susu. Kemudian ia menjadi hitam oleh dosa-dosa anak cucu Nabi Adam. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih, dan oleh Ibnu Khuzaimah disebutkan juga dalam sahihnya. Hanya saja dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan asyaddu bayadan minas salj. Hajar Aswad lebih putih daripada salju, lebih putih daripada salju. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi secara singkat, Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajarul Aswadu minal jannah wa kana ashadda bayadan minas salj hatta sawadathu khataya ahli syirk. Hajar Aswad itu benar-benar turun dari surga, dahulunya lebih putih daripada salju, hingga kemudian menjadi hitam oleh dosa-dosa orang yang berbuat kemusyrikan. Orang yang berbuat kemusyrikan. 3 buah riwayat dalam satu nomor urut ini, nomor 8, Bapak Ibu sekalian, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama tentang kedudukan Hajar Aswad, dan dia adalah batu dari surga. Batu dari surga. Sebenarnya di dunia ini ada beberapa benda memang ya yang disebutkan dia adalah surga ya, dari surga. Di antaranya sini Hajar Aswad. Nanti juga ya ada penyebutan tentang masalah rukun Yamani dan maqam Ibrahim, juga batu perhiasan dari surga. Nanti kita baca di hadis nomor 9 setelah ini ya. Jadi dekat Ka'bah itu ada rukun Yamani, ada Hajar Aswad, ada maqam Ibrahim. Semua itu adalah batu-batu surga. Semua batu-batu surga. Sebagaimana juga di Madinah kita tahu ada Gunung Uhud.
Kata Nabi SAW, Uhud adalah satu dari gunung-gunung surga, gitu kan. Itu berarti penyebutan tentang ada beberapa benda di muka bumi dari surga itu memang ada. Ya. Dan perlu kita garis bawahi memang surga sudah ada dari sebelum kita diciptakan. Sebelum manusia diciptakan. Surga neraka sudah ada semuanya. Ya. Dan Nabi SAW menggambarkan dalam hadis yang sahih, siapa yang memohon kepada Allah surga sehari 7 kali, surga akan merespon langsung mengatakan, ya Allah, sungguhnya hambamu fulan mohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah dia. Jadi pada saat ibu bilang dan bapak sekalian, ya Allah aku mohon surga, ya Allah aku mohon surga, sampai 7 kali, surga langsung respon pada saat itu. Berarti surga ada, gitu kan. Mengatakan, ya Allah hambamu fulan mohon dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Dan tidak ada seorang hamba yang berlindung dari neraka sehari 7 kali, kecuali neraka akan mengatakan, ya Allah sungguhnya hambamu fulan berlindung dariku, maka selamatkanlah ia. Juga dalam riwayat yang lain, sungguhnya surga neraka itu mengeluh dengan panasnya karena sebagian membakar sebagian yang lainnya. Maka Allah mengizinkan neraka untuk bernafas tahun 2 kali. Itulah yang kalian temukan, panas yang sangat dan dingin yang sangat. Itu hembusan nafasnya neraka. Begitu juga dengan demam kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian demam dinginkanlah dengan air karena ada tiupan luapan api neraka. Jadi memang sebenarnya interaksi kita dengan alam akhirat ini sudah ada gitu ya. Cuma nanti maksimal pada saat seseorang itu meninggal dunia. Baik. Pelajaran pertama adalah kedudukan Hajar Aswad karena dia adalah batu dari surga. Kemudian yang kedua, bahwasanya dia lebih putih daripada susu dan salju. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, ternyata dosa-dosa bisa mengkelamkan sesuatu, menggelapkan. Termasuk sebagian ulama mengatakan kelamnya wajah seseorang. Ya. Jadi mungkin ada orang maaf kulitnya gelap, tapi karena suka sekali ibadah, maka ada cahaya di wajahnya. Ya. Bukan keluar cahaya seperti lampu. Tapi orang merasa nyaman, orang ini kayak nyaman untuk interaksi gitu ya. Itu cahaya ibadah. Sebagaimana orang kalau ahli maksiat itu walaupun dia putih tapi pucat, kelihatan kelam gitu ya. Mirip dengan hadis Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu mengikat anak Adam dengan 3 ikatan pada saat dia mau tidur. Maka selalu tiupan itu berisikan tidurlah karena malam masih panjang gitu kan, supaya tidak sholat tahajud. Maka kalau dia terbangun kemudian dia berzikir kepada Allah, baca zikir apa saja termasuk zikir bangun tidur, terlepas 1 ikatan. Kalau dia wudu terlepas ikatan kedua, kalau dia sholat terlepas ikatan ketiga, maka engkau akan temukan, kata Nabi SAW, orang ini pada harinya besok menjadi orang yang sangat semangat, ya, ceria. Karena dia memang bangun di sholat malamnya atau menghidupkan malamnya dengan sholat di situ. Dia lepas dari syaitan gitu. Itu dimaksud di sini ya. Jadi dosa-dosa itu bisa mengkelamkan kehidupan, bisa mengkelamkan juga wajah, gitu-gitu seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hadis terakhir dalam bab kita ini, hadis nomor 9 dan ada 9a sampai 9c. 9a-nya dengan sanad sahih di ghairi dan ini urutan 1147 dari awal belajar ya. Berbunyi, dan darinya, maksudnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu juga, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda sambil bersandar di Ka'bah. Sambil bersandar di Ka'bah. Ar-ruknu wal maqamu yaqutatani min yawakitil jannah. Walaula anna Allah tamasa nurahuma la'adha'ata ma bainal masyriqi wal maghrib. Rukun Yamani dan maqam Ibrahim adalah 2 buah batu yakut, batu yang indah dari bebatuan yakutnya surga. Kalau saja Allah tidak memadamkan cahaya keduanya, niscaya keduanya akan menyinari belahan timur dan juga barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya, keduanya dari riwayat Raja bin Subaih oleh Al-Hakim dari jalur yang sama diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi. 9b-nya dengan sanad hasan sahih di dalam riwayat milik Al-Baihaqi disebutkan, kata Nabi SAW, inna rukna wal maqama min yakutil jannah walaula ammassahu min khataya bani Adam la adaa'ata ma bainal masyriqi wal maghrib wa ma massahuma min dhawi ahatin wala saqimin illa syufi. Sesungguhnya rukun dan makam Ibrahim itu berasal dari batu yakut surga. Kalau saja ia tidak tersentuh oleh dosa-dosa anak cucu Adam, niscaya cahaya keduanya menyinari antara timur dan barat. Dan tidaklah ia disentuh oleh orang yang mempunyai cacat ataupun orang yang sakit, melainkan pasti ia sembuh. 9c-nya dengan sanad sahih. Dan di dalam sebuah riwayat maksudnya Al-Baihaqi juga,
secara marfu, masih ingat tadi marfu ya, sampai kepada Nabi SAW. Disebutkan, kata Nabi SAW, laula ammassahu min anjasil jahiliyati ma massahu dhu ahatin illa syufi wa ma 'alal ardi syai'un minal jannati ghairuh. Kalau saja ia tidak dinodai oleh najis-najis kaum jahiliyah, niscaya ia tidak disentuh oleh orang yang mempunyai cacat melainkan pasti sembuh, dan tidak ada seorang pun di bumi yang berasal, tidak ada sesuatu pun di bumi yang berasal dari surga selainnya. Baik, 3 buah riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwasanya rukun Yamani dan juga maqam Ibrahim 2 permata dari surga. Ya, seperti itulah disebutkan dalam riwayat ini ya. Kemudian riwayat atau faedah kedua bisa diambil adalah keduanya itu akan mengeluarkan cahaya yang sangat besar kalau bukan karena dosanya anak cucu Adam. Maksudnya semua dosa manusia kalau digabungkan maka bisa membuat kelam dan hilang cahaya keduanya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya bukan karena dosa mereka, maka mungkin akan menerangi antara timur dan barat. Jadi keluar cahaya terang, semua timur barat diterangi dengan 2 batu yang mulia ini. Gitu ya. Dalam riwayat yang nomor 3 tadi disebutkan, kalau bukan karena dosa-dosa dan najisnya orang-orang jahiliyah. Nah ini perlu kita rincikan sedikit apa yang mereka lakukan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar nama ini, syukur, alhamdulillah, ini sebagai ilmu. Kalau belum, perlu didengar, namanya Amr bin Luhai. Pernah dengar nama orang ini belum? Amr bin Luhai ini, Bu dan Bapak sekalian, adalah orang yang datang berasal dari suku Khuza'ah. Nah awal kisahnya itu, kan waktu Nabi Ibrahim antar Hajar dan anaknya Ismail ditaruh dekat Ka'bah. Tahu kisah itu ya? Kemudian akhirnya ditemukanlah sumber mata Zamzam ya. Kemudian Hajar berlari antara Safa dan Marwah 7 kali. Jadi menjadi program salah satu pakaian daripada haji dan umrah gitu. Itu awal kisahnya kan gitu. Terus Nabi Ibrahim pulang ke negeri Syam, tinggalkan Hajar dan Ismail sambil berdoa, ya Allah kirimlah kepada mereka orang-orang yang hidup bersama mereka. Maka ada satu suku Arab dari Yaman namanya Jurhum. Itu jalan, waktu itu kebetulan mereka di Yaman punya bendungan besar namanya Saddul Ma'rib. Rusak karena mereka kufur kepada Allah. Lalu mulailah suku-suku Arab pertama kali keluar dari Yaman. Nah kalau sekali lagi saya kasih contoh saja handphone ini. Kalau ini adalah peta jazirah Arab. Di daerah bawahnya selatannya itu namanya Yaman. Kita Indonesia ini di bawahnya lagi. Kita di selatan jazirah Arab ya. Di atas di utara namanya negeri Syam. Di atasnya Palestina, Jordan, Lebanon dan Syria. Waktu itu di Yaman, di selatan jazirah Arab, mereka karena hancur bendungannya dan tadinya di kiri kanan timur baratnya itu tumbuh pohon buah-buahan, sayur-sayuran, banyak akhirnya kena bendungan mereka rusak. Allah ganti dengan pohon cemara dan juga pohon bidara yang tidak berduri dan tidak berbuah, sehingga mereka tidak bisa ambil manfaat lagi. Maka keluarlah suku-suku Arab, mereka ingin ke negeri Syam, ke utara jazirah Arab. Nah di tengah-tengahnya sini, ya lebih dekat ke arah barat itu ada kota Mekah. Waktu itu masih belum ada penghuni, masih Hajar dan Ismail berdua. Nah ada satu suku Arab namanya Jurhum keluar dari Yaman mau ke negeri Syam, mau memulai hidup baru. Karena negeri Syam terkenal juga subur gitu ya. Pada saat mereka lewat di lembah Mekah, padang pasir Mekah, mereka kaget karena di atas itu ada burung yang buat lingkaran. Nah ini salah satu ilmu yang dipakai oleh orang-orang di padang pasir. Kalau mereka lihat burung buat lingkaran berarti di bawahnya ada air. Maka mereka bilang, kita nggak pernah tahu di sini ada air. Tapi burung ini menandakan ada air. Mereka utus beberapa orang datang ke situ, kemudian menemukan Hajar sama Ismail dekat sumber mata air Zamzam. Kan itu. Nah sumber Zamzam sendiri ini kalau kita historinya kita korek gitu ya. Ada 3 riwayat, ada yang mengatakan Zamzam keluar dari sentakan kaki Ismail waktu nangis, tapi itu lemah riwayatnya. Riwayat yang kedua, dari pijakan kakinya, kaki untanya Nabi Ibrahim. Itu juga masih lemah. Riwayat yang kuat itu adalah Jibril datang mengepakkan sayapnya dan keluarlah sumber mata air Zamzam gitu ya. Nah waktu keluar air itu, karena Hajar bolak-balik dari Safa Marwah capek, dia nggak dapat air. Dan cuma fata morgana dari Safa, dia lihat ke Marwah ada air. Dia turun ke sana tidak ada. Dia lihat lagi ke Safa, ternyata ada air. Dia lari lagi 7 kali dia nggak dapat. Begitu dia kembali dia temukan ada sumber mata air dekat kakinya Ismail. Lalu dia buat bendungan kecil. Sambil dia pakai bahasa aslinya dia. Hajar kan bukan orang Arab dari Mesir waktu itu, suku Kipti di Mesir ya. Dia mengatakan Zam-Zam.
Itu artinya berkumpullah, berkumpullah. Gitu. Nah makanya Nabi SAW bilang, semoga Allah merahmati ibunya Ismail kalau dia tidak membendungnya, Zam-Zam jadi lautan yang besar. Tapi karena dia fitrahnya takut air itu hilang, nah seperti itulah. Nah ditemukanlah Ismail dan Hajar lagi dekat air Zam-Zam. Kemudian suku Jurhum ini datang, lewat lihat ada air. Mereka mau ke negeri Syam jauh untuk cari sumber mata air. Kalau di sini ada, ngapain ke negeri Syam? Mereka minta izin sama Hajar dan Ismail, sama Hajar karena Ismail masih kecil waktu itu bayi, pamit bisa tinggal di situ enggak? Hidup sama-sama. Kemudian mereka siap untuk memberikan hasil domba gembalan mereka, hasil kebun mereka. Hajar setuju. Maka dalam satu hari terbentuk komunitas masyarakat Mekah pertama kali waktu itu. Berjalanlah sekian tahun setelah Ismail, Ibrahim semuanya meninggal dunia, suku Jurhum ini berkuasa di Mekah. Dan karena memang mereka turun-temurun. Dan Mekah dari masa Nabi Ibrahim karena sudah mulai ada ibadah haji, orang yang hidup sampai sekarang, orang kalau punya hotel dekat Masjid Haram, restoran itu luar biasa untungnya gitu kan. Karena menguntungkan sekali, orang tidak pernah berhenti umroh dan haji ini. Dari masa dulu sudah begitu. Ada satu suku namanya Khuza'ah. Khuza'ah ini juga dari Yaman, mereka cemburu melihat suku Jurhum kenapa menguasai Mekah. Lalu mereka serang. Terjadi peperangan besar, kalahlah suku Jurhum yang berkuasa di Mekah. Tapi ini setelah jauh Nabi Ismail meninggal dunia ya. Sudah sekian ratus tahun setelah meninggal gitu ya. Nah kalah suku Jurhum ini menimbun sumur air Zam-Zam. Sehingga tidak ada air Zam-Zam waktu itu, hilang. Selama kata ahli sejarah 300 sampai 500 tahun. Suku Khuza'ah datang berkuasa, turun-temurun rajanya berkuasa sampai datang tadi orang yang saya sebut namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini tidak faham agama Nabi Ibrahim. Dia cuma raja berkuasa dari kakek-kakeknya yang telah menaklukkan tadi Mekah. Nah dia rupanya pergi satu waktu ke negeri Syam, ketemu sama suku Amalik namanya. Suku Amalik ini lagi sembah patung. Lalu dia tanya, apa yang kalian buat ini? Dia bilang, ini Tuhan kami. Orang-orang itu bilang, perantara antara kami sama Allah. Kami kalau butuh hujan, butuh air, butuh sembuh penyakit, butuh rezeki, minta sama patung ini. Karena Amr bin Luhai ini bodoh, dia gak paham agama Nabi Ibrahim. Dia bilang, kalau gitu saya juga butuh. Sini saya beli Tuhan kalian. Jadi Tuhan dibeli ya. Jadi dia beli beberapa patung, dia bawa pulang ke Mekah. Lalu dia bilang pada masyarakat Mekah, karena dia raja waktu itu, sembah ini, minta ini. Supaya ada di Mekah air. Karena kita gak pernah ada air di Mekah. Karena sumur Zam-Zam sudah ditimbun oleh suku Jurhum yang dikalahkan oleh kakeknya Amr bin Luhai ini, gitu kan? Jadi antara 300 sampai 500 tahun tidak ada sumur Zam-Zam. Nanti ditemukan lagi di masa kakek Nabi SAW di Abdul Muttalib, ya. Nah ringkas cerita pada saat itu suku si Amr ini terus berkembang, mengembangkan itu sampai dia suruh masyarakat Mekah untuk buat patung. Dia buat patung, seluruh masyarakat Mekah buat patung. Jadi tersebarlah ibadah patung di Mekah. Pasar-pasar Mekah dipenuhi dengan patung-patung. Mereka kasih nama. Ini patung pemberi rezeki, ini penurunan hujan, ini penyembuh penyakit. Mereka yang kasih nama-nama sendiri. Akhirnya tersebarlah. Nah karena Mekah ini pusat haji, jemaah haji yang datang, maka beli juga patung, bawa pulang lagi ke negerinya. Jadi makin tersebar kesyirikan kepada Allah. Itu dimulai dari Amr bin Luhai ini. Makanya yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar. Karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim, gitu kan. Nah seperti itulah. Nah ini termasuk dosa jahiliyah yang menodai rukun Yamani sama makam Ibrahim tadi. Makanya Nabi bilang di hadis nomor 9C kan, kalau bukan karena najisnya orang-orang jahiliyah, karena mereka mendatangkan patung-patung. Sampai waktu Nabi SAW lahir itu ada 360 patung di sekitar Ka'bah. Dan patung paling besar mereka namakan Hubal. Hubal itu saking besarnya orang kalau lihat harus menengok ke atas. Ya. Tapi lucunya yang mereka anggap Tuhan ini itu dirantai bu. Ya. Dirantai takut Tuhannya dicuri gitu ya. Dan mereka sebarin isu waktu itu kalau ngelihat ke mukanya Hubal itu bisa kualat. Jadi mereka kalau kasih saja mereka tunduk kepalanya gitu-gitulah. Dan akhirnya Nabi SAW hancurin di pembebasan kota Mekah. Termasuk Hubal itu ya. Nabi cuma sentuh, colok pakai tongkat beliau, patah, rubuh. Akhirnya hancur semua 360 patung itu. Ini termasuk najis. Dan itu luar biasa waktu Amr bin Luhai ini. Dia kembangkan banyak hal ya. Boleh makan bangkai. Kemudian banyak pengkultusan hewan-hewan di kultus-kultus itu ya. Mereka kultus macam-macam. Jadi memang banyak yang diubah. Termasuk di Mekah itu tersebar waktu itu isu. Dan harus menjadi sebuah pola. Kalau mau tawaf di masa itu ya, kalau mau tawaf harus beli baju dari Mekah. Kalau tidak punya uang tawafnya telanjang.
Ya, di masa itu. Makanya kan kalau ibu dan bapak baca surat Nabi SAW yang dibawa oleh Abu Bakar di Mekah, pada saat pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah, itu isinya adalah mulai hari ini, maka tidak boleh, salah satu poinnya tidak boleh lagi tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang. Nah mereka buat itu dulu, sambil mereka bersiul dan tepuk tangan. Ya, itu yang mereka lakukan. Nah itu semua najis-najis jahiliyah yang Nabi SAW hilangkan. Makanya waktu Nabi SAW bebasin kota Mekah, beliau kumpulin semua orang-orang Quraisy di sekitar Sofa, ya, Bukit Sofa, lalu beliau mengatakan, apa kira-kira yang saya lakukan pada kalian? Mereka bilang, hai Muhammad, engkau adalah orang baik. Mereka minta dimaafkan, karena kalau pasukan udah masuk ke satu negeri, mereka bebas, mau bunuh, mau hukum, mau apa kan terserah. Tapi Nabi SAW dengan mulia mengatakan, hari ini kalian sudah saya bebaskan, gitu kan? Yang mau masuk Islam aman, yang tidak masuk Islam dikasih waktu 4 bulan. 4 bulan tidak masuk Islam harus keluar dari Mekah, gitu kan? Kemudian Nabi SAW hancurin semua patung-patung dan beliau mengatakan semua tradisi jahiliyah kalian di bawah kakiku. Gak ada lagi. Gak ada lagi makan bangkai, gak ada lagi berzina, gak ada lagi sembah berhala, semua ini gak ada, dihapus semuanya. Tetapi karena sudah terlanjur najis-najis dosa itu sudah ada, maka tidak kembali cahayanya Rukun Yamani dan Hajar Aswad, ya. Tapi Nabi cuma menginformasikan kalau bukan karena dosa-dosa mereka ini cahayanya antara timur dan barat. Nah, seperti itulah. Ini tadi panjang lebar karena kita jelaskan masalah itu. Jadi faedah pertama kedudukan ya Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Dan yang kedua bagaimana dosa itu bisa menghitamkan dan mengkelamkan sesuatu, di antaranya tadi disebutkan ini ya. Bahwasanya dosa-dosa anak Adam dan juga termasuk dosa najis-najisnya orang-orang jahiliyah. Pelajaran yang ketiga, kalau dia bukan karena dosa-dosa anak Adam tadi dan najisnya orang-orang jahiliyah, maka Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim ya, itu kalau diusap maka akan menyembuhkan orang yang cacat. Bisa menyembuhkan orang yang cacat. Tidak ada orang yang cacat kecuali menyentuh pasti sembuh. Itu kan penyebutan di hadis 9b-nya kan. Dikatakan coba perhatikan, dan tidaklah disentuh oleh orang yang mempunyai cacat ataupun orang yang sakit melainkan ia pasti sembuh. Tapi riwayat ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Karena di bawahnya 9c ini menguatkan. Perhatikan terjemahan 9c, kalau saja ia tidak dinodai oleh najis-najis kaum jahiliyah, niscaya ia tidak disentuh oleh orang yang mempunyai cacat, melainkan pasti sembuh. Dan tidak ada seorang pun di bumi yang berasal, tidak ada sesuatu pun yang dari bumi berasal dari surga kecuali dia. Perhatikan di sini potongan sabda Nabi, kalau saja ia tidak dinodai oleh najis-najis kaum jahiliyah. Maksudnya karena dulu sudah terlanjur mereka nodai, tadi Amr bin Luhai, jadi nggak bisa lagi sembuhin orang cacat. Ya. Kalau seandainya mereka tidak nodai dulu, maka masih berfungsi seperti itu. Masih berfungsi. Jadi ini jangan salah faham ya. Jangan sampai nanti ada orang datang ke Rukun Yamani usap, kok saya nggak sembuh? Karena harus faham benar hadisnya ya. Karena 9c menyampaikan kepada kita masalah itu. Kalau bukan karena noda najisnya jahiliyah, niscaya ia kalau disentuh bisa nyembuhin. Apa maknanya? Berarti karena sudah ada najis itu, nggak bisa menyembuhkan. Nah gitu ya. Tapi kita masih bisa berdoa dan segala macam. Nah, ini gambaran tentang lengkap bab yang sudah kita bahas. Alhamdulillah bab nomor 7 ya. Dan kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan bab nomor 8, anjuran beramal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan keutamaannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk terus melaksanakan ibadah haji dan umrah. Diterima dengan haji yang mabrur. Dan insya Allah maksimal Allah berikan kita sampai menjelang ajal nanti. Dan juga semua orang-orang yang bersama kita dari sanak kerabat dan orang-orang yang kita kenal. Semoga juga bisa melaksanakan ibadah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.